jatuh tak jauh dari pohonnya. Putri ketiga pasangan Alex Asma Subrata dan Sofia Muri Mardiana ini memang mewarisi bakat sang ayah yang jago mengemudikan mobil balap. Ayahnya dikenal sebagai pembalap di era 80-an dan hanya kepada Andra lah darah pembalap itu mengalir. Keberanian Andra mengemudi disadari sang ayah ketika pada usia 9 tahun Andra disuruh menaiki go-kart milik sepupunya. Tiba-tiba saja Andra kecil sudah berani tancap gas keliling kompleks rumahnya. Setelah kejadian itu, Andra pun diarahkan sang ayah untuk menekuni dunia balap. Saat usia 12 tahun, Andra memulai debutnya di ajang balap go-kart 60cc. Di saat teman-teman seusianya asik menghabiskan waktunya dengan bermain, Andra justru sibuk berlomba di lintasan go-kart, bersaing dengan lawan jenisnya. Sukses di kelas 60cc, Andra menjajaki kelas 125cc. Di kelas ini, Andra tidak hanya sukses di event balap dalam negeri, ia bersinar sampai tingkat ASEAN. Berkat prestasi inilah, Andra dilirik oleh Formula BMW Scholarship untuk mengikuti kualifikasi. Inilah kali pertama Andra memasuki kancah balap internasional. Sampai akhirnya, Andra menjadi salah satu pembalap yang disegani di ajang Formula Renault Asia. Andra, akhirnya kita ngeteh juga. Iya, akhirnya. Enak banget. Andra, kalau biasanya tidak di sirkuit, tidak di belakang steering wheel ya, apa kegiatannya? Mostly sih aku pasti mempersiapkan semuanya buat balap. Jadi apapun itu yang aku lakuin tuh semuanya buat balap. Nyari sponsor juga. Pasti hari-hari aku juga latihan fisik. Itu sih yang paling penting. Jadi ya aku totalitas saja menjadi atlet lah gitu. Jadi ya latihan fisik. Latihan fisiknya seperti apa? Exercise any di kind of treadmill? exercise gitu. Karena sebenarnya sih aku mestinya ke gym kan yang kayak everyday gitu. Cuman aku tuh apa ya agak terlalu nggak suka sama kegiatan yang indoor gitu. Jadi aku doing kayak boxing, berkuda, yoga. Wow. Terus berkuda juga mungkin suatu sport yang agak jarang ya dilakukan di Indonesia. Itu tertarik berkudanya sejak kapan? Kalau berkuda aku tertariknya dari kecil banget, dari papa juga, sama kayak balap. Cuma kalau berkuda aku dulu yang mau. Jadi karena memang papa dari dulu punya kuda, terus juga tapi kudanya kuda pacu bukan kuda tunggang gitu. Jadi aku emang suka main sama kuda dan aku emang pengen naik kuda. Jadi Andra lucu, padahal punya anak saudara laki ya? Iya, aku punya kakak laki-laki. Ternyata Andra yang jadi pembalap, mengikuti jejak papa. Itu kok bisa ya? Dipaksa soalnya, itu tuh dipaksa. Aku juga kayak pertama kali waktu itu I was 11, aku 11 tahun dan disuruh nyoba dulu. Pertamanya bukan disuruh jadi atlet balap, deh kamu jadi atlet pembalap gitu, enggak, cuma disuruh coba main go-kart aja gitu. Aku nggak mau gitu kayak soalnya masih suka berkuda kan waktu itu? Masih suka berkuda dan waktu itu aku nggak mau cuma gara-gara satu hal, kan aku cewek, nanti cowok semua mainnya sama siapa, as simple as that. Aku cuma gara-gara malu doang, padahal dari aku kecil kan aku suka nonton papa balap, suka diajak ke Sentul gitu, jadi cuman gara-gara malu aja aku takut banget. Terus akhirnya apa yang membuat Andra setuju? Akhirnya dipaksa ya itu karena papa kekeh banget. Mungkin kalau aku nggak punya papa segila itu, mungkin sih nggak bakal aku ada di sini sekarang. Jadi aku dibeliin go-kart yang juga go-kartnya awalnya tuh bukan yang baru, beli second, go-kart bekas. Habis itu dibeliin bajunya juga bukan baju yang mahal, baju balapnya yang biasa, yang lokal gitu. Dan waktu itu papa sampai akhirnya aku nggak mau kesentul kan. Papa itu sampai minjem go-kart saudaraku, aku main di depan rumah sini. Which is ternyata kalau aku pikir-pikir dulu bahaya banget kalau main go-kart depan rumah gitu kan. Dan waktu itu aku juga belum bisa nyetir kan. Jadi ya udah masih kecil banget. Apa yang membuat Andra tiba-tiba oke, ini ternyata menyenangkan? Karena memang dari dulunya aku suka nonton papa balap dan aku suka nonton F1, nonton balapan mobil, pokoknya ngikutin. Cuman aku I never thought I wanna be like you dad gitu. Aku nggak pengen jadi kayak papa, jadi pengen balap gitu, nggak pengen. Cuma pas udah nyobain ternyata
langsung aja, kok enak gitu. Jadi nggak ada proses yang adaptasi dulu, ayo dong suka, nggak kayak gitu. Jadi pas nyobain duduk dan pas tahu kalau disentul itu, ternyata cewek cowok bisa main kok gitu. Jadi aku langsung suka. Tapi kalau dari segi karir, kita lihat jangka panjangnya ya. Ini kira-kira akan menjadi karir Andra atau ada hal-hal lain yang mungkin ya advertising kan tadi disebut, atau mungkin model iklan kalau tidak salah kan sudah ada sponsor untuk model. Tapi maksud aku sih sekarang aku tetap fokusnya ini karir aku lah gitu. Gimana pun juga aku jadi misalnya aku iklan apa atau brand ambassador apa atau aku ngapain, main job aku, main thing dalam hidup aku tetap balap gitu. Jadi gimana pun juga udah izin my blood, aku udah passion aku udah di sini. Kira-kira terbayang 5 tahun, 10 tahun atau selamanya? I don't know, kalau itu aku nggak mentargetkan sampai kapan sih gitu. Cuma selama masih ada yang mendukung, sponsor ada dan pemerintah kita juga mendukung, I wanna keep going di sini gitu. Jadi sayang lah gitu menurut aku kalau aku lepasin gitu aja. Dan momen yang paling membuat Andra sangat bahagia itu? Paling paling kena banget di aku itu kalau lagi di atas podium megang piala, terus megang dan dengan bendera merah putih dan buka champagne di atas podium. Jadi buka champagne di atas podium itu priceless banget buat aku. Ya, dan pasti kita juga turut bangga dan bahagia. Ya, terima kasih. Kalau Andra juga meraih prestasi, dan memang ini sesuatu prestasi yang secara negara kita sangat hargai ya. Apalagi mewakilkan Indonesia di dunia internasional. Kita harap juga lebih banyak diperhatikan. Ya, itu dia sih, memang oleh banyak sponsor, oleh pemerintah. Pemerintah memang mestinya sih lebih merata ya gitu kalau untuk sponsor dan dukungan dari pemerintah.